Pernah nggak sih Anda berdiri di lorong supermarket terus bingung lihat ribuan pilihan makanan? Kita ini hidup di dunia yang super modern, tapi tubuh kita seolah-olah masih pakai sistem operasi zaman dulu. Nah, inilah yang bikin ada semacam perang di dalam diri kita. Dan dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba bedah semua itu. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya. Coba bayangin, semua yang kita makan, bahkan diri kita sendiri, itu kan terbuat dari elemen yang sama. Oksigen, karbon, hidrogen, nitrogen. Dan semua ini asalnya dari mana? Dari bintang yang meledak miliaran tahun lalu. Jadi pada intinya, makan itu adalah cara kita menyerap alam semesta. Keren kan? Tapi, kalau emang sesederhana itu... Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kalau dasarnya kita sesederhana debu bintang yang ditenagai matahari, kenapa urusan makan sekarang jadi ribet banget sih? Kok bisa kita berubah dari yang tadinya cuma mikirin cara bertahan hidup, jadi pusing 7 keliling di lorong supermarket? Dan buktinya ada di depan mata kita. Di Amerika Serikat, 70% orang dewasa itu kelebihan berat badan atau obesitas. Ini bukan cuma angka loh, ini adalah gejala. Gejala dari tabrakan besar antara biologi kita yang sederhana dengan dunia modern yang super kompleks. Yuk, kita lihat lebih dalam apa sih yang sebenarnya terjadi di tubuh kita? Untuk ngerti masalahnya, kita harus mulai dari dalam, dari ruang mesin tubuh kita. Sebenarnya apa sih yang terjadi waktu kita makan? Nah, kita akan mulai dengan satu kata yang kayaknya sering banget kita salah artikan, metabolisme. Pertama-tama, lupakan dulu semua yang Anda kira Anda tahu soal metabolisme. Ini bukan saklar on-off buat bakar lemak. Anggap aja metabolisme itu kayak api kehidupan di dalam diri kita. Sebuah proses kimia yang terjadi terus-menerus di setiap sel yang mengubah makanan jadi energi. Ya, jadi kehidupan itu sendiri. Terus gimana kalau mesin ini kita paksa sampai ke batas kemampuannya? Ada sebuah studi terkenal yang meneliti orang-orang yang ikut diet dan olahraga super ekstrim buat nurunin berat badan secara drastis. Dan hasilnya, wah ini mengungkap sebuah kebenaran yang mengejutkan tentang cara tubuh kita bekerja. Intinya begini, tubuh kita itu ngelawan. Waktu asupan kalori dipotong habis-habisan, metabolisme kita justru melambat. Kenapa? Ini adalah mekanisme pertahanan diri, biar kita nggak kelaparan. Jadi ini bukan berarti mesin kita rusak ya, justru ini sistem yang cerdas dan adaptif. Dan inilah yang menjelaskan kenapa diet ekstrem seringkali gagal untuk jangka panjang. Oke, mesinnya kita udah paham. Sekarang gimana soal bahan bakarnya? Nah, makanan kita itu pada dasarnya punya 3 komponen utama atau makronutrien. Dan perannya itu beda banget. Ada yang jadi bahan bakar, ada yang jadi batu bata. Nah, ini nih yang bisa menyederhanakan semua perang diet yang sering kita dengar. Anggap aja protein itu batu batanya, buat bangun dan perbaiki rumah kita, yaitu tubuh kita. Sementara karbohidrat dan lemak itu bahan bakarnya, sumber energi yang fleksibel buat nyalain mesin di rumah itu. Dua-duanya penting, tapi fungsinya beda banget. Dan ternyata batu bata ini penting banget. Coba bayangin, di seluruh dunia, nggak peduli budayanya apa, makanannya apa, manusia itu secara konsisten makan sekitar 15% kalori dari protein. Seolah-olah tubuh kita punya termostat khusus buat protein, dan dia nggak akan tenang sebelum target itu tercapai. Oke, jadi tubuh kita tahu apa yang dia butuhkan. Tapi, siapa yang pegang kendali? Siapa yang bikin keputusan final? Nah, sekarang kita pindah ke pusat komandonya, otak kita. Sang konduktor yang mengatur semua keinginan kita. Di dalam kepala kita itu sebenarnya ada perang yang terjadi terus-menerus. Ini bukan cuma soal lapar atau kenyang loh, tapi ini soal tarik-menarik antara kebutuhan biologis dan keinginan psikologis. Nah, ini dia 2 pemain utamanya. Ada hipotalamus, ini sistem kebutuhan kita yang kuno. Tugasnya simple, pastikan kita nggak mati kelaparan. Terus ada sistem imbalan. Nah ini sistem keinginan. Dia yang ngejar dopamin dari makanan enak, bahkan pas kita lagi nggak lapar. Dan di dunia kita sekarang, coba tebak siapa yang sering menang? Yup, si sistem keinginan. Oke, kita udah lihat mesinnya, udah lihat juga pusat komandonya. Tapi ada satu lagi nih faktor dari luar yang kuat banget, lingkungan kita. Ada sebuah eksperimen klasik pakai tikus yang tanpa sengaja mengubah total cara kita memandang obesitas. Ceritanya dimulai tahun 1976. Ada ilmuwan namanya Tony Sclavani, dan dia nggak sengaja nemuin sesuatu yang luar biasa. Dia lihat ada tikus lab yang menggila gara-gara dikasih sereal Fruit Loops. Dari situ, dia dapat ide. Eksperimennya simpel banget, tapi brilian.
Jadi, satu kelompok tikus dikasih makanan lab standar yang, ya gitu-gitu aja, membosankan. Kelompok satunya lagi dikasih akses tanpa batas ke diet kafeteria. Semua junk food enak yang bisa kita temuin di supermarket. Dan hasilnya, wah ini benar-benar mengejutkan. Tikus-tikus yang dikasih junk food itu hampir nggak nyentuh makanan sehatnya. Mereka makan terus-terusan, nggak berhenti, dan berat badannya naik hampir 3 kali lipat. Dan kesimpulan inilah yang mengubah segalanya. Ini nunjukin kalau masalahnya mungkin bukan ada di biologi kita yang rusak, tapi di lingkungan kita yang secara aktif merusak biologi kita. Singkatnya, keinginan yang dipicu oleh makanan super enak berhasil mengalahkan kebutuhan. Jadi, setelah kita ngomongin metabolisme, makronutrien, otak, dan lingkungan, apa nih gambaran besarnya? Yuk kita coba sambungin semua kepingan puzzle ini. Oke, jadi ringkasannya begini. Hardware biologis kita itu kuno, didesain untuk zaman di mana makanan masih langka. Software di otak kita juga diprogram untuk ngejar makanan padat energi. Masalahnya, kita sekarang hidup di lingkungan yang sengaja dirancang untuk mengeksploitasi hardware dan software kuno itu. Jadi, kalau kita cuma nyalahin tekad, itu sama aja kayak nyalahin orang yang basah kuyup karena berdiri di tengah hujan badai. Nah, ini yang membawa kita ke sebuah kesimpulan yang cukup menantang. Kalau masalahnya bukan di individu, tapi di sistem, yaitu lingkungan makanan kita, berarti solusinya juga harus sistemik kan? Pertanyaannya jadi bergeser, bukan lagi saya harus makan apa ya, tapi gimana caranya kita merancang ulang kafe karya raksasa ini supaya nggak bikin kita sakit? Nah, pertanyaan itulah yang akan kita tinggalkan untuk Anda renungkan.